Ya, silahkan masuk. Salam. Ya, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam juga, Said. Wah, Bapak sangat senang sekali Said bisa datang ke sini. Bagaimana kabarnya Said? Ya gitu deh Pak. Saya merasa kurang baik ini. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa kabar Said kurang baik saat ini? Ya gini Pak. Ya saya bingung aja. Soalnya ini tuh ganjal banget di pikiran saya. Jadi makanya saya ngerasa saya nggak baik-baik aja. Bapak bisa merasakan apa yang kamu merasakan. Namun perasaan bingung atau tidak enak seperti apa yang kamu rasakan? Ya sulit lah Pak untuk dijelasin, namanya juga nggak enak. Ya mungkin agak susah sih Pak kalau misalnya dideskripsikan gimana rasa bingungnya ini. Saya juga merasa kurang enak. Apa bisa gitu saya jelaskan lebih dalam lagi sama Bapak? Ya saya pikir begitu sih Pak. Mungkin harusnya kita bicara dengan Bapak gini. Mungkin siapa tahu Bapak bisa kasih saya solusi tentang masalah saya. Kalau begitu, Bapak ingin dengar sejauh mana apa yang rasa bingung yang dirasakan Said? Tapi Bapak jangan kasih tahu yang lainnya, soalnya ini masalah pribadi saya. Saya takut kalau misalnya orang lain itu tahu dengan masalah saya ini, justru malah makin membuat saya jadi kurang nyaman. Jadi gitu ya Pak. Iya, kita bisa rahasiakan untuk kita berdua saja karena ini ranah pribadi. Di sini Said bisa ceritakan apa yang Said rasakan, apa yang Said bingungkan, bisa ceritakan semuanya ke Bapak. Nah, jadi Pak, saya sambil agak santai aja Pak ya duduknya ya. Saya nggak mau tegang-tegang nih soalnya udah nggak enak. Nah, jadi gini Pak, selama saya belajar kan, sekarang kan saya nih kuliah nih Pak. Terus itu setiap kali saya disuruh untuk presentasi, saya itu kayak ngerasa gugup ketika saya berbicara di depan orang. Terus itu ya saya nggak enak aja gitu Pak ketika berbicara di depan orang. Teman-teman saya ngeliatin saya dan seketika itu juga saya ngerasa gugup saat presentasi. Bisa Said jelaskan lebih jauh lagi apa yang membuat Said gugup saat presentasi itu? Ya gini Pak, saya ini sebenarnya kurang suka dengan keadaan yang begitu ramai gitu Pak. Apalagi kan kalau kan banyak tuh Pak tipikal orang yang ketika dia ngobrol di depan itu tuh dia tuh merasa kurang nyaman ketika berbicara di depan. Entah itu kurang nyaman karena takut merasa salah, kemudian gugup. Nah saya ini tipikal orang yang seperti itu Pak. Jadi ketika saya gugup itu saya lebih memilih diam, dan saya tuh malah merasa lebih baik ya udahlah saya diam aja ketimbang saya diketawain atau apa. Maka dari itu saya ini bingung Pak, gimana supaya saya ini nggak gugup gitu. Apakah dengan cara diam itu tadi membuat Said merasa nyaman saat di depan kelas tadi? Ya kalau boleh terus terang ya tidak lah Pak. Siapa sih yang merasa enak ketika ngerasa gugup, apalagi dilihat lagi banyak orang. Nah
Tapi ya hanya itu yang bisa saya lakukan Pak. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Kalaupun saya berbuat sesuatu, saya takut justru malah akan mengundang teman-teman saya untuk menertawakan saya, teman-teman saya menatap ke arah saya, yang mana saya akan menjadi gugup ketika teman saya itu menatap saya seperti itu. Apalagi dengan tingkah saya yang seperti ini, pasti teman-teman akan tertawa melihat itu, dan itu jujur membuat saya tidak merasa nyaman. Tapi ya hanya itulah yang bisa saya lakukan. Mungkin Said ini orang yang mengerjakan sesuatu itu harus sempurna gitu. Apa demikian seperti itu? Ya kalau dari didikan orang tua mungkin seperti itu Pak. Jadi kayak saya ini dituntut untuk bisa melaksanakan sesuatu itu seperfect mungkin, bisa melakukan sesuatu sesempurna mungkin. Tapi kan saya juga tahu bahwasanya manusia itu tidak semua bisa melakukan dengan sempurna. Nah, tetapi dari didikan seperti itulah yang membuat saya mungkin menjadi seperti ini. Dan jujur Pak, saya merasa masih sangat bimbang bagaimana solusi untuk hal ini. Apalagi kurang enak juga kan dilihat ketika disuruh menyampaikan, dipercaya dengan teman-teman buat nyampaikan, tapi saya malah gugup. Apalagi ketika dosen bertanya dengan saya, nah ketika saya gugup, saya malah tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen itu. Nah itu kan menjadi hal tersendiri bagi saya. Itu rasanya seperti adalah hal yang memalukan Pak. Maka dari itu saya agak merasa cemas dalam hal ini. Jadi dari apa yang sudah saya ceritakan ini, saya ingin mengatasi bagaimana cara agar Said itu tidak gugup saat melakukan presentasi dan juga saat ditanya oleh dosen. Apa begitu, Said? Iya Pak, jadi itulah saya masih bingung akan hal itu. Mungkin Bapak bisa memberikan saya sedikit masukan gimana supaya saya itu nggak begitu gugup. Soalnya saya malu juga Pak, apalagi kan kalau ada orang yang saya suka, saya tambah gugup nih Pak. Itu Ya, bagus sekali Said. Bapak rasa kamu sudah bisa memahami permasalahan apa yang kamu alami, yakni gugup dalam hal menyampaikan dan kebingungan dalam presentasi saat di depan kelas. ya begitulah Pak. Saya ini merasa bahwa saya itu ingin menyampaikan atau ingin melakukan presentasi itu dengan baik, tapi jujur saya merasa sangat bingung Pak, karena ini bukan kali pertama saya menyampaikan presentasi gugup, tapi ini sudah yang kesekian kalinya Pak. Jadi ya begitulah Pak, saya cukup bingung untuk masalah ini. Bagus sekali saya juga merasa ingin lebih baik lagi. Terus hal apa yang saya ingin lakukan agar bisa tidak lagi gugup dalam hal presentasi dan dalam hal menyampaikan saat di depan kelas tadi? Ya kepengen dong Pak, dan pastinya seharusnya memang ada cara untuk menyampaikan presentasi depan supaya tidak gugup gitu kan Pak. Tapi untuk masalah ini saya masih agak cukup bingung. Jadi saya masih belum tahu harus berbuat apa. Hal apa yang membuat Said itu merasa bingung? Jadi gini Pak, tadi mungkin udah saya sampaikan nih di depan. Ketika saya nyampaikan itu, teman-teman saya itu melihat ke arah saya, kemudian ada yang menertawakan saya. Terus itu juga saya merasa sangat menjadi gugup dan kaku ketika saya melihat respon teman-teman saya seperti itu gitu. Apalagi kalau ada yang menertawakan, itu rasanya seperti menyepelekan gitulah Pak. Padahal kan saya ya seperti itu ketika menyampaikan gitu.
apa Said sudah melakukan yang terbaik menurut Said? Ya kalau saya pikir-pikir sepertinya sih belum Pak. Soalnya gimana saya mau lakukan yang terbaik sedangkan aja saya menyampaikannya gugup. Jadi ya saya nggak kepikiran apakah sudah terbaik atau belum. Tapi saya pikir sih belum. Jika mencoba saja belum, Said, kenapa Said harus berpikir negatif seperti itu? Ya itulah Pak yang saya kurang mengerti. Makanya saya itu bingung. Saya itu kayak ya bingung aja gitu Pak, pengen melakukan tindakan seperti apa. Apalagi juga dalam prakteknya saya merasa bahwa teman-teman saya itu ya seperti itu memandang saya. Tapi ya oke lah Pak, saya akan berusaha mencoba yang terbaik dan supaya di waktu yang akan datang atau di kemudian hari itu saya bisa menyampaikan materi dengan secara baik, kemudian tidak gugup lagi sama dosen. Apalagi ketika ditanya saya tidak gugup. Nah, saya akan berusaha gitu, Pak. Baiklah Said, permasalahan Said ini juga sudah sebelum-sebelumnya ada berbagai masalah yang seperti Said ini yang juga akan Bapak beri saran untuk saya. Tapi sebelum itu apa sih rencana Said ini untuk sekarang dan kedepannya, Bapak ingin dengar gitu? Gitu ya Pak. Mungkin ya pertama karena saya masih bingung, jadi ya yang ada di pikiran saya ya supaya nggak gugup itu ya saya harus baca materi dari awal gitu. Terus sebelum saya menyampaikan itu mungkin dari malamnya kah saya membaca materi dulu atau paginya kah gitu supaya saya tidak lupa. Nah untuk saat ini sih itu aja yang ada di kepala saya Pak. Saya nggak tahu lagi karena saya juga bingung sebenarnya gimana. Bagus sudah apa yang saya sampaikan, dan Bapak sudah tahu langkah apa saja kedepannya untuk yang terbaik buat Said. Tapi dari itu kesimpulan apa yang bisa Said dapat? Ya jadi Pak, setelah saya konsultasi sama Bapak ya jujur sih perasaan bingung saya, kemudian rasa cemas saya itu agak sedikit berkurang. Soalnya pada sesi ini saya bisa meluangkan beberapa hal yang menjadi pemikiran saya, kemudian kecemasan saya di dalam permasalahan saya sehari-hari kayak itu tadi gugup apa segala macam itu saya bisa tuangkan, bisa cerita sama Bapak. Mungkin ya sejujurnya belum bisa belum bisa terlalu terbuka banget, maksud saya juga belum lengkap gitu. Tapi sekurang-kurangnya itu ada Bapak sudah mau mendengarkan gitu kan. Soalnya kalau misalnya saya curhat sama teman saya belum tentu bisa kayak ngasih saran yang bagus buat saya, atau malah bahkan saya diketawain Pak. Jadi ya saya jujur agak sedikit lega dan agak cukup senang ketika saya bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dalam diri saya itu. Jadi setelah kita melakukan konseling ini, Bapak bisa memberikan kesimpulan untuk saya hal apa saja ke depannya untuk yang terbaik buat Said itu. Jadi itu diantaranya sebelum Said itu mempresentasikan apa yang ingin Said sampaikan, Said harus menguasai dulu, harus belajar dulu, harus siap. Karena kebanyakan orang dia kurang siap, padahal kesiapan itulah hal yang paling penting. Jadi kesiapan pembelajaran itu sangat penting buat melakukan presentasi atau saat melakukan penyampaian sesuatu di depan kelas. Nah, kemudian itu yang perlu diperhatikan juga penampilan. Kenapa? Karena penampilan juga sangat berpengaruh kepada Said. Di saat Said penampilannya rapi, bersih, bagus, itu
membuat Said bisa semakin percaya diri saat berada di depan. Dan kemudian yang paling terpenting apa itu? Saya harus berdoa. Jadi sebelum maju ke depan nih, sebelum mempresentasikan atau menyampaikan sesuatu di depan, doa dulu. Semoga kita bisa memberikan yang tadi yang Bapak bilang, yang terbaik untuk kita sampaikan saat berada di depan tadi. Ya, itu saja bisa Bapak sampaikan. Semoga saya bisa yakin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oh iya Pak, baik, terima kasih Bapak. Mungkin saya akan coba meyakinkan diri saya untuk mencoba apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi intinya gini ya Pak, tidak hanya ini dong, menguasai materi ya Pak. Berarti kayak rapi, terus itu berdoa itu juga menjadi kunci supaya kita tidak gugup ya Pak. Oh, apa ada lagi yang ingin saya sampaikan? Saya rasa mungkin untuk saat ini nggak ada sih Pak, karena itu adalah salah satu kecemasan saya yang paling besar. Jadi mungkin saya rasa untuk menyelesaikannya juga saya nggak bisa langsung menyelesaikan semuanya, mungkin harus bertahap dulu. Dan saya rasa untuk hal ini saya cukup aja deh Pak. Mungkin nanti di lain waktu saya bisa ngobrol lagi lebih dalam sama Bapak gitu di lain waktu, supaya Bapak kan kalau saya konsul terus nanti Bapak capek. Saya kan suka ngobrol gitu Pak. Jadi saya takut Bapak, saya ngobrol sama Bapak malah keterusan 24 jam, kan kasihan Bapak gitu. Saya tidak mau nanti Bapak malah malah terbebani dengan cerita-cerita saya. Jadi gitu Pak. Ya, semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Untuk itu kita bisa tutup untuk kali ini. Jika ada kesempatan di lain waktu bisa kita lagi melakukan konseling ini. Terima kasih ya Said ya. Ya, saya yang terima kasih Pak, karena saya yang punya masalah di sini. Jadi terima kasih Pak. Oh, Ya. sama Said. Ya, saya pamit dulu Pak ya. Oh iya. Saya sudah malam banget nih Pak. Saya takut Bapak saya nyariin. Ya udah, saya balik dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.